Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Yenis Project dalam edisi Bincang dengan para peneliti. Tema kali ini adalah waspada gempa di tengah pandemi. 30 September baru saja berlalu dan kami di Sumatera Barat mengenangnya dalam dua peristiwa besar. Pertama, tragedi 30 September yang terjadi di penghujung tahun 1965 dan gempa besar yang meluluhlantakkan Sumatera Barat yang terjadi pada tahun 2009. Berita Kompas mencatat bahwa gempa yang terjadi pada tahun 2009 ini berkekuatan 7,6 skala Richter dan ini telah menelan ribuan korban jiwa. Tidak hanya korban jiwa, bangunan juga banyak yang rusak, mencapai angka ratusan ribu bangunan. Dan korban yang luka maupun tewas umumnya terjadi akibat tertimpa oleh runtuhan bangunan. Baru-baru ini kita kembali dihadapkan pada kemungkinan akan terjadinya gempa besar. Teman-teman di BMKG dan di ITB sudah meriset akan hal ini, bahwa potensi gempa besar dan tsunami itu pasti akan terjadi. Cuma kapan dan bagaimana itu yang masih tetap menjadi pertanyaan. Hasil penelitian ini tentu memberikan dampak pada masyarakat. Bagaimana cara menghadapinya dan bagaimana kita harus bersikap untuk meminimalisir kehancuran yang mungkin saja terjadi. Bersama saya saat ini sudah hadir Bapak Dr. Febrin Anas Ismail. Beliau adalah dosen di Fakultas Teknik Universitas Andalas. Bapak Dr. Febrin Anas Ismail adalah ahli struktur bangunan yang terlibat aktif pada tahun 2009 dalam ketika gempa besar terjadi. Beliau ikut aktif bagaimana memberikan advokasi ke masyarakat dan pemerintah tentang bagaimana sebaiknya struktur bangunan yang bisa tahan gempa dan sebagainya. Assalamualaikum Pak Febrin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Walaupun pandemi sudah berlangsung ya Pak ya? Iya betul Bu. Oke, langsung saja Pak. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap hasil penelitian BMKG dan teman-teman di ITB ini? Akan adanya ancaman gempa dan tsunami yang akan terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Khususnya ini kajian teman-teman di BMKG, khususnya di pantai selatan Jawa. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Upi. Jadi memang yang disampaikan kawan-kawan dari ITB maupun dari LIPI, ini sebenarnya kajian yang sudah lama. Ya. Jadi kalau kita lihat di media-media sebelumnya, ya, beberapa tahun mungkin ke belakang, itu sering diulang-ulang untuk menyampaikan hasilnya. Nah, biasanya ketika disampaikan itu pasti heboh, ya. Nah, setelah itu akan senyap kembali, ya masyarakat melupakan. Nah, kemudian diingatkan kembali. Jadi lokasi potensi tsunami ini memang di Indonesia sudah pasti lah ya, karena memang kita berada di kawasan yang berada di daerah rawan gempa dan tsunami. Nah, jadi sejarah juga sudah menunjukkan bahwa di masa lalu di wilayah kita memang terjadi gempa-gempa yang menimbulkan tsunami. Nah, jadi sebenarnya yang disampaikan kawan-kawan LIPI maupun dari ITB itu hanya pengulangan informasi dari hasil kajian yang sebenarnya sudah lama dilakukan. Nah, sekarang persoalannya adalah ya bagaimana masyarakat harus menyikapinya. Jadi intinya dengan diingatkan ini kita harus prepare, harus mempersiapkan diri menghadapinya. Nah, jadi kalau ingin melihat kenapa wilayah kita itu memang daerah rawan gempa dan tsunami, mungkin saya bisa jelaskan sedikit mengenai tayangan slideshow berikut ini. Jadi ini sebenarnya adalah bentuk bumi kita kalau dibelah. Ya. Jadi ini intinya yang warna orange ini, kemudian yang warna hijau ini itu adalah bagian luarnya, ya kita sebut dengan mantel. Ya, kemudian di atasnya lagi yang warna agak gelap ini kita sebut dengan kulit bumi.
Nah, jadi kulit bumi kita itu ternyata retak-retak, ya. Jadi ibarat telur, ya, kita lihat yang di tengah ini adalah kuning telurnya, dan ini panas sekali, sangat panas. Di situ habis itu putih telur yang warna hijau ini, kemudian yang kulit yang warna gelap di atas ini adalah kulitnya atau cangkangnya. Nah, cangkang ini retak-retak. Nah, karena panas yang begitu besar di bagian inti bumi, itu menyebabkan magma yang merupakan cairan dari bebatuan, ya, batuan kental agak cair dia, ini mengalami panas dan terjadi perputaran panas, ya, seperti aliran yang warna merah ini. Nah, perputaran ini secara tidak langsung tentu akan menggerakkan kulit bumi yang retak-retak di atas itu. Sehingga apa? Kalau alirannya berputarnya misal katakan ke kiri berlawan jarum jam, maka dia ada satu kawannya yang searah jarum jam, dia akan beradu. Bisa juga saling menjauh dia antar kulit bumi itu. Nah, retak-retak ini bisa kita lihat, ya, maksud saya panas aliran konveksi ini bisa kita analogikan seperti kita memasak air di gambar di atas ini. Jadi kalau kita memasak air itu, air di bawah api itu merupakan pusat panas, ya, di atas itu agak dingin sehingga airnya berputar. Jadi kalau masak air atau masak bubur atau masak nasi itu kalau sudah mendidih nampak bergerak-gerak di permukaannya. Nah, kalau di permukaan itu ada cangkang atau kulit, ya, itu akan bergerak ada. Nah, begitulah kulit bumi kita seperti gambar yang sebelah kanan ini, ya. Nah, jadi ini gambaran permukaan bumi kita. Nah, kondisi retak-retak yang di bawah yang terlihat di gambar ini di sebelah kanan, ya, gambar sebelah kanan. Jadi retak-retak ini, ya, ini merupakan tempat pertemuan antar satu retakan dengan yang lainnya. Nah, ini kita sebut dengan lempeng atau plat, dalam bahasa Inggrisnya plate, ya, tectonic plate. Nah, ini yang bergerak-gerak dia beradu. Nah, kita lihat Indonesia, di mana posisi Indonesia? Indonesia itu ada di sini. Nah, jadi Indonesia ini berada di dua pertemuan ya, lempeng itu. Ini kita sebut pertemuan lempeng Indo-Australia, ya, di Australia di bagian bawah, yang ada benua Australinya. Kemudian di bagian atas itu ada lempeng Eurasia, ya, Eurasia. Nah, dia bertemu di bagian barat Pulau Sumatera dan juga terus di bagian bawah Pulau Jawa. Nah, yang lempeng Indo-Australia ini menekan lempeng Eurasia itu sekitar 6-7 cm per tahun. Dia tekan terus, ya. Nah, sehingga lempeng Eurasia ini tertekan. Nah, kalau kita lihat pada gambar berikutnya, ya, mungkin bisa kita lihat di halaman berikutnya. Nah, ini gambar sebelah kiri yang warna ungu ini atau warna pink, itulah tempat pertemuan lempeng tersebut. Nah, karena model tumbukannya itu kita sebut dengan model subduksi. Subduksi itu adalah dia menghujam. Jadi lempeng Australia itu dia tarik ke bawah, ya, menghujam ke bawah berapa derajat itu tidak datar dia, tetapi menghujam. Itu dia tarik ke bawah sehingga lempeng Eurasia yang ada di Pulau Sumatera ini itu bisa mengalami tertarik ke bawah, ya, mengalami ketertarikan ke bawah. Dan tapi suatu saat, ya, dia nggak kuat lagi menahan dorongan dari lempeng Australia, dia akan lepas, melenting ke atas. Nah, karena dia berada di laut, maka air laut akan terangkat. Nah, itu menimbulkan tekanan ke samping, ke kiri, ke kanan, dan seterusnya. Dan itulah yang kita sebut dengan tsunami. Nah, jadi kalau kita lihat potensi tsunami itu di lempeng subduksi ini adalah sepanjang warna ungu yang keliling tersebut, ya. Jadi warna ungu ini kita lihat keliling seluruh yang ada warna ungu, ada gambar segitiga itu adalah subduksi. Jadi wajar saja kalau kawan-kawan itu menyatakan di sekitar ini adalah daerah potensi untuk terjadinya tsunami. Nah, jadi kalau kita lihat di Aceh, ya, Aceh itu sudah lepas ini lempeng, energinya sudah lepas. Ini terjadi 2004 waktu itu. Ya. Kemudian 2005 terjadi di Nias, tapi syukur alhamdulillah di Nias itu tidak menimbulkan tsunami. Ya mungkin mekanisme pelepasannya tidak sampai mengangkat air laut. Kemudian di Bengkulu juga tahun 2000 ada 2010 2007 ya, kemudian 2010 itu juga ada. Nah, kemudian yang dikhawatirkan berikut di selatan Pulau Jawa ini. Nah, selatan Pulau Jawa ini kemarin Pangandaran sudah ada lepas ya, walaupun tidak begitu besar, tapi masih ada di sekitar-sekitar itu yang energinya belum lepas. Nah, inilah yang para ahli mengkaji memang ini punya potensi untuk lepas ya di dalam waktu yang ya mungkin hitungannya ya bisa dekat itu relatif ya kalau dalam skala geologi bisa besok, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun lagi karena skala geologi ini cukup panjang ya. Tapi intinya dalam kurun
ya antara paling lama 30 tahun itu, ya itu saya kira masih dianggap pendek atau singkat. Nah inilah posisinya. Nah sehingga kalau kita lihat pusat gempa ini, kita lihat gambar sebelah kanan, setiap di daerah yang ada patahan atau gambar yang garis-garis ini, yang pertemuan lempeng yang retak-retak itu, nah disitulah pusat gempa. Nah, pusat gempa ini tidak hanya di laut, ternyata di darat juga kita lihat di gambar sebelah kiri masih ya, kita di sebelah kiri. Itu garis-garis warna merah itu yang berada di darat itu juga merupakan patahan ya atau terjadinya retakan-retakan kulit bumi kita. Nah, cuma yang di darat ini mekanisme tumbukannya dia tidak menghujam, tidak subduksi, tetapi menggesek dia ya. Itu kita sebut dengan fault atau patahan. Jadi dia tidak menimbulkan tsunami karena di darat, tetapi karena dia dekat dengan pemukiman, walaupun gempanya kecil, tapi getarannya akan cukup terasa. Nah, ini juga akan banyak menghancurkan bangunan-bangunan karena begitu dekat. Kita bisa lihat kemarin di Sumatera Barat, gempa tahun 2006, ya, itu di daerah Singkara itu sampai meluluh ratakan bangunan-bangunan rumah yang tidak didesain dengan baik terhadap gempa. Nah, kita juga yang baru-baru terjadi di Palu, di Lombok, ya, nah, kita bisa di gambar kanan ini banyak sekali gempa. Nah, warna-warni yang di gambar sebelah kanan ini menunjukkan titik gempanya, pusat gempanya, yang warna merah dan seterusnya itu menunjukkan kedalamannya. Bisa kita lihat yang coklat itu yang dangkal, gempa dangkal, sedangkan yang merah itu adalah gempa yang dalam. Ya. Nah, kita lihat hampir semua titik-titik itu rapat sekali. Kita record dari tahun 90 sampai tahun 2000 ya, hanya 10 tahun seperti inilah. Jadi intinya apa? Gempa itu hampir setiap hari. Cuma yang kita rasakan itu yang besar-besar saja. Nah, yang kecil-kecil, yang 2, 3, atau 1 skala Richter itu tidak kita rasakan, tetapi hampir setiap hari akan terjadi. Karena apa? Karena bumi kita itu bergerak terus. Karena masih ada panas di dalamnya, kemudian dia akan menggerakkan kulit bumi, dia beradu kulit buminya, terjadi tumbukan, ada yang selip, macam-macam jenis tumbukannya, nah itu menimbulkan getaran, nah getaran itulah sampai ke muka bumi yang disebut dengan gempa. Nah, gempa besar itu ialah ketika energi tumbukannya itu tersimpan lama. Jadi dia beradu tetapi tidak lepas-lepas dalam jangka waktu lama sehingga terjadi akumulasi energi. Nah, sekali lepas energinya itu getarannya juga dahsyat ya. Nah, ini yang menyebabkan timbulnya gempa besar. Nah, sekira ini gambaran tentang bagaimana kondisi kita di Indonesia, kenapa kita daerah rawan gempa, dan juga kenapa kita punya potensi tsunami. Jadi 2 hal tadi, kita memang berada di pertemuan lempeng, ya. Kemudian lempengnya itu juga ada yang berada di laut, ada yang berada di darat. Yang di laut akan punya potensi untuk terjadinya tsunami. Saya kira itu gambarannya Bu Upi tentang mengomentari hasil kajian kawan-kawan dari LIPI maupun ITB. Oh, berarti memang kemungkinan terjadi gempa di kita itu sangat besar ya Pak, karena memang kita berada di pertemuan 2 lempeng, iya. Dan kemudian titik-titik gempa kita juga sangat rapat. Betul. Berarti memang terjadi di wilayah kita. Dan ini juga mungkin terjadi di wilayah-wilayah lain Pak, apakah di semua muka bumi ini ada gempa, atau cuma di pertemuan lempeng saja, atau bagaimana? Ya, jadi seperti saya katakan tadi, dia beradunya itu berada di ujung pertemuan lempeng itu. Ya, di situ letak beradunya. Sehingga energi yang lepas itu di ujung tuh biasanya. Nah, sehingga kalau kita lihat di gambar ini Kalimantan, ya, kita lihat di gambar Kalimantan, Kalimantan itu jauh letaknya dari lokasi pertemuan lempeng. Nah, di sini praktis tidak ada gempa. Kalau lihat di gambar sebelah kanan ya, di Kalimantan itu clear, nampak pulaunya, titik-titiknya tidak kelihatan ya. Jadi memang di daerah Kalimantan ini bebas gempa. Kenapa? Karena jauh dari pertemuan lempeng atau tidak adanya patahan-patahan di sekitar itu. Nah, kalau kita ingin di muka bumi di dunia ini di mana saja yang aman gempa, ya kita lihat aja di lempeng tektonik yang ada di gambar sebelumnya. Kita lihat di gambar sebelumnya, daerah-daerah yang jauh dari pertemuan lempeng itu adalah daerah yang aman terhadap gempa. Oke, jadi memang kita sudah harus menyesuaikan diri ya Pak, karena memang kita hidup di wilayah ring of fire kata orang. Betul. Eropa sana. Jadi ring of fire itu bisa saya jelaskan, mungkin kembali ke slide sebelumnya Bu Upi ya, bisa saya jelaskan. Yang pertama, yang di atasnya. Nah ini ring of fire.
kita lihat ada gambar ring fire. Jadi ini lempeng yang di Pasifik ini, yaitu pertemuan lempengnya terus keliling ya, sampai ini. Jadi Indonesia ini termasuk bagian dari ring of fire ya, karena memang di dalam ring of fire ini memang melewati wilayah Indonesia ya. Ini di tengah ini Bu Upi ya, di tengah ada kaca ring fire. Nah inilah kondisi ring of fire kita. Nah, saya ingin menjelaskan mungkin khusus untuk kita di Pulau Sumatera, ya kita belakangan ini masyarakat suka dihebohkan dengan megatrust ya. Apakah itu mungkin terjadi dalam waktu dekat? Mungkin Bu Upi bisa melihat slideshow yang berikutnya ya. Terus ya, bawahnya lagi, terus paling bawah yang terakhir, yang nomor 5, slide nomor 5 ini ya. Nah, yang nomor 5. Oke. Ya, Bu Upi. Nah, ini kita lihat di gambar kanan sebelah bawah, ya, gambar kanan sebelah bawah. Ini adalah Pulau Sumatera kita, ya. Ini adalah gempa-gempa besar di masa lalu. Yang kanan sebelah bawah, Bu Upi ya. Nah, ini. Betul, nah yang ini ya. Ini Pulau Sumatera. Ini warna-warni di samping Pulau Sumatera ini adalah posisi gempa di masa lalu ya. Yang warna hijau ini adalah tsunami Aceh ya tahun 2004. Yang warna merah di bawahnya itu adalah Nias ya. Nias ini tahun 2005 dia sudah lepas energinya. Kemudian jumping lompat ke bawah ke Bengkulu ya, Bengkulu, samping Bengkulu ini warna merah dan juga ada warna hijau di bawahnya. Ini adalah tahun 2007 ya dan 2010 ya. Nah, ini sudah terjadi. Nah, untuk wilayah kita di tengah ini di Mentawai ya, masih yang di ini di pulau di gambar yang sama. Mentawai ini belum terjadi gempa besar ya. Nah, ini yang dianggap ada masih seismic gap, ini disebut oleh para ahli. Seismic itu ada gap untuk seismic ya, yang masih kosong, belum ada terjadi gempa besar dalam waktu, maksudnya dalam periode dekat belakangan ini. Nah, ini potensi untuk menimbulkan gempa besar di wilayah ini cukup besar. Nah, ini yang punya potensi terjadinya megatrust atau gempa besar. Kalau menurut para ahli, yaitu besarannya kira-kira 8,8 skala Richter ya, ke magnitude-nya. Nah, ini yang bisa punya potensi tsunami di wilayah sekitarnya, termasuk mungkin Kota Padang dan sekitarnya. Nah, ini kalau kita lihat di gambar di atasnya, kanan atas, nah inilah kira-kira kalau terjadi gempa besar, ini Padang dan seterusnya sangat dekat dengan lokasi megatrust ini. Nah, ini yang menurut ini disampaikan para ahli ya kebencanaan supaya Kota Padang segera mempersiapkan diri untuk menghadapi megatrust tersebut. Mungkin itu Bu Upi cerita khusus untuk Kota Padang ya. Ya, berarti kita memang harus bersiap-siap segalanya ya Pak. Betul. Oke. Jadi kita mulai masuk ke persiapan kita nih untuk seperti Bapak bilang tadi bahwa Kota Padang karena dia sangat dekat dengan kemungkinan menghadapi megatrust. Jadi kira-kira bagaimana ya Pak cara yang paling bagus untuk masyarakat di Kota Padang dan pemerintah di Kota Padang untuk meminimalisir angka jatuhnya korban atau kerugian kehancuran bangunan dan sebagainya seperti itu. Karena kita kan nggak mungkin Pak pindah ke lokasi yang jauh karena mungkin saja masyarakatnya sudah biasa hidup di sini dan bekerja di sini. Karena ancaman megatrust kemudian kita pindah, kemudian mereka kan harus tanya saya harus pindah kemana nih kalau harus menghadapi kondisi seperti ini. Nah, kira-kira apa yang harus disikapi oleh masyarakat? Karena untuk pergi tentu nggak mungkin ya. Untuk pergi sejauh itu nggak mungkin. Tapi apa ya yang harus diambil, sikap yang diambil oleh masyarakat atau pemerintah, dan sebagaimana harusnya kita masyarakat ini berbuat gitu. Jadi bicara tentang apa yang harus kita lakukan, kita harus bicara tentang mitigasi ya, mitigasi tsunami. Nah, apa itu mitigasi? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi risikonya. Jadi sebenarnya risiko itu tidak bisa kita hilangkan, ya, tetapi hanya bisa kita kurangi, ya. Karena nggak mungkin kita menghilangkan sama sekali dampak dari suatu bencana. Yang kita lakukan adalah mengurangi. Nah, ini kita sebut dengan di dalam istilah kebencanaan adalah mitigasi. Nah, untuk melakukan itu kita bagi dua tahap. Pertama di daerah upstream dalam bahasa kita di hulu, ya. Di hulu, sedangkan satu lagi downstream, di hilir.
Nah, kalau kita bicara tsunami, hulunya itu adalah laut. Nah, kenapa laut? Ya ini diklik coba Bu Ivi, diklik satu. Yang sebelah mana Pak? Yang ini Pak? Klik aja layarnya. Oke, sip. Oke, nah ini jadi ini ada gempa seperti saya katakan tadi, ya. Kita punya daerah subduksi di daerah laut, ya kalau di daerah kita dekat Sumatera itu, ya, khususnya Sumatera Barat, itu ada daerah Mentawai. Nah, jadi di bawah gempa ini yang warna hitam earthquake ini, ya earthquake-nya adalah gempa. Nah, ini punya potensi untuk terjadinya pengangkatan air laut. Nah, konsepnya subduksi. Jadi lempeng dari Eurasia itu bisa melenting ke atas karena lepas dan menyebabkan air lautnya terangkat. Klik berikutnya Bu, diklik. Nih, Nah, ini dia Pak. sehingga air lautnya terangkat. Nah, akibat air laut terangkat ini, dia akan turun menekan sisi sampingnya. Nah, penurunan air lautnya akan menekan terus sampai ke tepi, ke darat. Klik berikutnya, Bu Pi. Oke, sip. Nah, ini punya potensi tsunami karena air laut yang di laut itu dia meluncur dengan kecepatan tinggi, ya sampai di darat yang agak dangkal, dia akan seperti orang berselancar, akan naik dia ke atas, ya karena terbenturan oleh dasar yang dangkal tersebut, dia terangkat ke atas. Nah, mari kita lihat di bagian downstream-nya, ya berikutnya. Downstream Pak. Nah, di downstream itu terus klik, ya. Oke, nih. Terus. Nah, di sini masyarakat harus melakukan evakuasi ya ke daerah ketinggian, ya baik itu ke bukit, klik lagi bukit. Oke, Nah, nih. maupun ke daerah bangunan-bangunan tinggi atau shelter. Nah, Ya. jadi mereka harus melakukan evakuasi sesegera mungkin. Nah, lanjut. Lanjut, masih di Nah, downstream ya Pak ya? Oke. next saja. Oke, Jadi sip. diklik aja dia akan keluar sendiri nanti. Nah, terus, Oke. Next next. lagi Pak. Ya, terus. Nah, jadi di sini kita lihat di daerah laut itu kita punya saving time, ya katakanlah X minutes. Nah, X minute itu mulai dari pengangkatan air laut terjadinya gempa sampai dia menuju ke darat, ya itu adalah waktu yang diperlukan oleh tsunami, mulai dari saat gempa sampai airnya sampai ke darat atau naik ke darat. Nah, kemudian di darat kita lihat, ya apa next, next. Nah, jadi orang ya harus melakukan evakuasi ke daerah ketinggian juga dalam waktu X menit ya, dalam waktu X menit. Kalau X menit ini katakanlah 20 menit atau 30 menit, maka orang juga harus melakukan evakuasi dalam waktu 20 atau 30 menit. Nah, sehingga ya isu yang ada di sini ya next. Nah, isunya adalah ya kalau kita ingin melakukan mitigasi, yang pertama masyarakat harus tahu tsunami dulu ya. Jadi mereka harus tahu apa itu tsunami. Apakah yang gempa ini punya potensi tsunami. Nah, ini harus kita sampaikan. Jadi cara yang efektif kita menyampaikan informasi ke masyarakat ya tentu kita siapkan sistemnya. Ini bisa kita lakukan dengan sistem peringatan dini ya pada masyarakat kalau memang tsunami itu ada. Yang kedua, next, itu bagaimana mereka mampu untuk evakuasi tepat waktu. Nah, ini persoalannya bagaimana mereka bisa menuju ke daerah aman tepat waktu. Jangan sampai kurang 20 atau 30 menit ya. Katakan kalau kejadian tsunami itu mulai dari gempa sampai air naik ke darat itu 20 menit ya, maka dalam 20 menit mereka harus sampai ke lokasi aman. Nah, ini tentunya di sini program-program untuk menyiapkan supaya mereka sampai ke lokasi aman tepat waktu. Nah, di situ kita harus siapkan infrastrukturnya, kita harus siapkan sistem koordinasinya, karena kalau nggak dikoordinasikan sebanyak itu orang, itu akan tumpang tindih dia. Nah, semua program-program ini itu kita sebutkan dengan program persiapan preparedness untuk evakuasi tsunami. Nah, selanjutnya, next, adalah kita harus pastikan ya daerah tujuan kita untuk menyelamatkan diri atau shelters maupun bangunan rumah kita sendiri di mana kita berada itu jangan sampai rusak dia, baik karena gempa ya maupun karena tsunami. Nah, jadi kalau rumah kita sudah hancur dulu, kita kena reruntuhan rumah, kita terluka, ya nggak mungkin kita melakukan evakuasi. Nah, selanjutnya kalau shelter, lokasi kita tempat melakukan evakuasi juga tidak kuat terhadap tsunami, nah itu sangat berbahaya sekali ya. Kena terjangan dia rubuh, ya tentu seluruh pengungsi yang ada di atasnya
akan korban semuanya. Nah, begitu juga kalau kita ingin menuju daerah ketinggian, ya, ke daerah bubukitan, pastikan jalannya juga harus memadai kapasitasnya. Jangan sampai orang macet atau jam, ya, sehingga orang tidak bisa bergerak sama sekali. Nah, sehingga semua inilah yang harus dilakukan oleh semua pihak. Jadi kita tidak hanya membebankan kepada pemerintah, tetapi masyarakat pun punya tanggung jawab untuk mempersiapkan diri. Bisa juga pihak-pihak yang lain juga, termasuk swasta-swasta, ya. Kemudian komunitas-komunitas yang lain, para ahli juga harus menyiapkan diri, kawan-kawan dari perguruan tinggi. Nah, semuanya saling membahu-membahu. Nah, seperti yang terjadi belakangan ini, ya, kawan-kawan dari LIPI dan ITB itu menyampaikan informasi kajian akademisnya, kemudian nanti menyampaikan bagaimana menyiapkan bangunan shelter yang kuat, dan seterusnya. Itu kawan-kawan dari perguruan tinggi punya peran. Tetapi pemerintah punya peran menyiapkan juga infrastruktur yang besar-besar. Nah, intinya apa? Intinya semua pihak, ya, seluruh stakeholders harus bahu-membahu membangun konsep mitigasi terhadap bencana ini. Saya kira itu gambaran tentang apa yang harus kita lakukan. Oke Pak, artinya ketika kita sudah mengetahui bahwa tsunami dan gempa itu mungkin terjadi, kemudian kita sudah menyiapkan bagaimana pengetahuan masyarakat untuk mengetahui apa itu tsunami dan sebagainya, dan evakuasi dan tempat evakuasi dan sebagainya itu, tapi tentu kita harus meyakini bahwa tempat yang kita buat itu tentu harus, apakah rumah, apakah itu shelter, itu harus merupakan bangunan tahan gempa tentunya. Nah, itu Bapak sebagai ahli struktur bangunan, kira-kira apa tanggapan atau advice, saran Bapak kepada baik itu pemerintah ataupun masyarakat, bagaimana sebaiknya bangunan rumah atau apa saja yang tempat tinggal atau untuk shelter dan sebagainya, bagaimana itu struktur bangunan yang tahan gempa seperti itu apa? Karena masyarakat semua tahu kita harus membuat rumah tahan gempa dan sebagainya dan sebagainya. Itu bagaimana sih Pak? Apa sih yang dimaksud dengan rumah bangunan yang tahan gempa itu apa? Oke. Baik Bu Upi, jadi sebenarnya ya gempa itu sudah ada sejak bumi ini diciptakan. Ya, kita bisa lihat dari sejarah-sejarah baik dari kitab suci ya di masa lalu bahwa memang ada kaum yang dihancurkan dengan gempa yang besar ya. Kemudian bisa juga dengan tsunami juga ada ya, banjir bandang dan seterusnya ya, bahasanya seperti itu. Tetapi mekanisme kejadiannya bagaimanapun juga mengikuti hukum alam ya. Bagaimana air naik ke atas. Jadi Tuhan pencipta alam semesta ini dia semuanya logis ketika melakukan mekanisme terjadinya kebencanaan tersebut. Misalnya di zaman Nabi Nuh ya, katakan itu airnya itu menggenang sampai ke bukit. Nah, tentunya ada proses alam yang terjadi. Bisa jadi di saat itu hujannya sangat lebat, kemudian terjadi gempa, airnya tumpah naik ke atas, ya, yang menyebabkan tsunami. Dari semua sisi terjadi bersamaan saat itu. Bisa juga pas pasang surut terjadi, sehingga di waktu itu tidak ada lagi waktu untuk bisa menyelamatkan diri, kecuali kita harus berada di benda yang terapung. Kalau kita lihat bagaimana nenek moyang kita dulu beradaptasi dengan lingkungannya, termasuk gempa, kita bisa lihat rumah gadang ya. Rumah gadang itu adalah rumah yang dibangun ya dari zaman lampau ya, nenek moyang khususnya orang Minangkabau, dan bangunan ini tentunya sudah digoncang oleh gempa-gempa besar. Nah, mereka tentu sudah punya pengalaman ya, pasti awalnya akan jatuh bangun juga ketika mereka membangun ya. Pasti pada yang runtuh, ada yang patah dan seterusnya. Di awal-awal mereka membuat bangunan. Nah, karena terjadi gempa. Nah, kemudian mereka berpikir, kenapa ini patah, kenapa ini lepas, kenapa ini rusak. Akhirnya mereka berpikir, kemudian mereka punya solusi. Oh, untuk bangunan ini harusnya begini, begini, begini. Dan teknologi itu sebenarnya sudah mereka miliki di saat itu. Nah, ini rumah gadang kita, kalau kita lihat, ini strukturnya, ya hanya tiang-tiang.
kalau kita lihat di pondasi itu, tiangnya hanya diletakkan di atas batu. Ya. Kenapa nggak dia tancapkan ke dalam tanah ya tiang-tiang ini? Nah ini yang oleh orang sekarang disebut dengan base isolation atau isolasi pondasi. Artinya apa? Kalau terjadi gempa, nah tanah yang di bagian bawah atau pondasi di bagian bawah itu bergerak, mengalami goncangan, bergetar. Nah, bangunan di atasnya itu tidak tertarik cukup signifikan, ya, tidak bergetar cukup signifikan. Karena apa? Karena dia hanya diletakkan. Jadi tidak ketarik dia dengan tarikan bumi di bawahnya. Nah, jadi konsep dengan hanya meletakkan tiang di atas tanah itu, kalau tanahnya bergetar, bergoncang, maka bangunannya tidak bergoncang cukup besar. Artinya apa? Getaran yang berasal dari bumi itu tidak nyampe semuanya ke atas. Sebagian kecil saja yang akan naik ke bangunan di atasnya. Apa poinnya di sini? Poinnya adalah kita yang menghuni di atas itu, ya, atau pengguna dari rumah gadang yang di atas tidak akan merasakan getaran yang cukup besar. Karena apa? Karena dari pondasinya aja sudah diisolasi dia. Nah, ini kita lihat. Selanjutnya, kita lihat bagaimana mereka menyambung antar elemen atau komponen-komponen bangunannya. Kita bisa lihat tiang dengan balok yang ke samping itu atau apa istilahnya itu, nah, balok kalau di dalam istilah sipil ya. Itu cara menyambungnya dia masukkan ke dalam ya, dia pin ya. Koneksinya itu tidak dia paku tetapi dia lobangi kemudian dia masukkan ke dalam ya. Kita lihat di sini ya bagaimana semuanya itu terikat dengan baik karena konsep penyambungannya adalah dengan konsep sendi ya. Sendi itu dia masukkan ke dalam. Nah, kalau seperti ini cara menyambungnya, kita goncang dengan gempa berapapun, ya pasti dia tidak akan lepas karena hubungannya itu sudah diikat dengan baik. Nah, ini adalah kearifan orang-orang masa dulu. Nah, kita lihat juga dindingnya ya. Dinding-dinding orang masa lalu semua memang dari kayu. Ini namanya sasak bugi ya. Nah, kita lihat ya ini ya dia lepas runtuh pun tidak apa-apa karena ringan ya dan dia juga lihat ya, tidak mungkin dia mengalami patah atau rusak. Nah, semua bangunan rumah gadang ini mulai dari pondasi, kemudian sampai ke tiangnya atau kolomnya, kemudian bersambung dengan balok atau sendinya, nyambung dengan dindingnya berupa seperti ini, ada papan. Nah, ini kalau kita goncang dengan gempa berapapun, ya insya Allah bangunan ini akan kuat ya. Jadi dari pondasi sudah dia kurangi getarannya karena dia letakkan saja, itu kita sebut dengan zaman sekarang adalah base isolation. Kemudian juga antara sendi atau tiang dengan baloknya dia masukkan ke dalam, dia pin seperti itu ya. Itu juga konsep pengikatan antar elemen bangunan yang cukup kuat ya. Ditambah lagi dinding yang ringan ya, itu sangat kuat sekali ya. Nah, semua elemen-elemen bangunannya ini terkoneksi dengan baik. Kenapa? Karena di dalam bangunan yang terkena gempa itu intinya adalah ketika bangunan digoncang oleh gempa, itu bangunannya itu akan mengalami tarik-menarik ya, tarik-tekan ya, karena gempa itu sifatnya adalah bolak-balik ya. Jadi dia getaran ya. Nah, jadi ketika digetarkan suatu bangunan, maka bangunan itu mengalami sekali tertarik, sekali tertekan, sekali tertarik, sekali tertekan. Saya ingin menggambarkan bagaimana konsep bangunan itu terkena gempa ya. Jadi gempa itu sebenarnya adalah goncangan ya, terjadinya getaran ya. Nah, getaran gempa itu ya intinya adalah goncangan. Nah, saya punya katakan ini bisa dilihat ya. Ini adalah bunga ya. Ada tiang, taruhlah ini pohon kayu ya. Nah, pohon kayu ini kalau dasarnya digoncang, dia akan bergetar seperti ini ya. Nah, makin besar gempanya maka getarannya makin besar, makin kecil gempanya makin kecil. Nah, bagaimana supaya bunga ini, ya kata ini setangkai bunga ya dengan batangnya sedikit, dia tidak mengalami kerusakan. Nah, kalau goncangannya kecil tentu dia tidak rusak. Tetapi ketika saya lebar begini, akan ada yang terjadi lepas daunnya atau lepas bunganya ini, atau mungkin ada sampai patah di cabang yang kecil atau yang besarnya. Nah, bangunan juga begitu. Ada yang bagian batangnya, itu kita sebut dengan kolom penyanggah utamanya. Ya, tiang ini yang paling tidak boleh patah atau runtuh. Karena kalau ini patah, seluruhnya
akan runtuh semuanya. Ini berbahaya sekali. Nah, kalau ininya patah, oke. Atau komponen-komponen ininya boleh. Daunnya lepas, boleh, tidak masalah ya. Ya, seperti bangunan rumah juga begitu. Kalau cuma katakanlah Eternit atau plafon yang copot, lepas sedikit, nah itu masih oke ya. Nah, di dalam prinsip goncangan ya atau getaran ya, bagian yang terlemah ikatannya itu yang akan copot dulu, akan lepas dulu. Sehingga di rumah juga begitu. Kalau kita menyambung seluruh bagian dari rumah itu kuat, ketika digoncang, maka dia akan praktis dia tidak akan terjadi kerusakan atau keruntuhan. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau kita ingin bangunan yang aman terhadap gempa, kita pastikan semua ikatan, baik ikatan yang sifatnya sekunder ya, tidak utama ya, katakanlah plafon atau atap ya, atau yang kecil-kecil ya, yang kita menempel itu ataupun yang utama seperti tiangnya, kolomnya. Nah, itu harus diikat dengan baik. Jadi antara tiang dengan balok tadi bagaimana mengikatnya? Antara tiang dengan dinding. Nah, karena untuk rumah dinding ini sangat berbahaya. Kalau dindingnya lepas, kita tidur di sampingnya itu bisa tertimpa. Kemudian dengan atapnya juga kuda-kudanya. Nah, semua cara menyambung, cara mengkoneksikannya itu jangan sampai ada yang lemah. Nah, sudah pasti kalau kita goncang dengan besar seperti pohon ini, ya, karena gempa besar itu intinya adalah gempa yang goncangannya sangat besar. Nah, goncangan yang besar itu kapan? Ya, kita lihat aja kalau saya menggoncang besar itu artinya apa? Bolak-baliknya itu begitu cepatnya, ya. Karena yang berbahaya itu sebenarnya adalah ketika ini saya tarik ke sini, itu saya balikkan lagi dia ke sini, saya balikkan lagi ke sini. Nah, bolak-balik ini kalau cepat itu percepatan kalau kita bicara teknis ya, teknik atau hukum fisika, itu percepatannya besar. Nah, percepatan ini yang berbahaya sebenarnya. Nah, kalau agak teknis ada istilahnya gaya inersia kah? Kalau kita belajar fisika di SMA, gaya inersia itu sebanding dengan masanya dikali dengan percepatannya. Nah, kalau kita bicara percepatan, mungkin Bu Upi pernah naik bis kota, pernah Bu Upi ya? Ya. Nah, kalau pernah naik bus kota, ketika Bu Upi busnya masih diam, tiba-tiba si supirnya ngegas mendadak. Apa yang terjadi dengan Bu Upi? Bu Upi akan terpelanting ke belakang, ya, karena dia menggas mendadak. Apa artinya? Terjadi perubahan kecepatan yang besar atau dengan kata lain terjadi percepatan yang besar sehingga mendorong kita ke belakang. Tetapi kalau dia bergeraknya smooth, ngegasnya smooth, ya, artinya kecepatannya perlahan-perlahan, itu tidak menimbulkan percepatan yang besar sehingga kita juga tidak terdorong ke belakang. Nah, gempa juga begitu. Ketika terjadi percepatan besar, kapan itu? Yaitu ketika dia bergoyang ke kanan, tiba-tiba dibalik dengan cepat ke kiri. Ya, sampai di sini dibalik lagi dengan cepat ke kanan. Jadi proses pembalikan yang dengan cepat itu terjadi perubahan kecepatan yang besar atau dengan kata lain terjadi percepatan yang besar. Itulah menimbulkan dorongan yang besar terhadap objek yang terkena goncangan tersebut. Kalau objeknya rumah, maka rumah itu kalau tidak diikat dengan baik, dia akan terjadi atau pelepasan atau terputusnya koneksi di antara elemen bangunan tersebut. Nah, jadi kalau kita punya bangunan di daerah rawan gempa, maka pastikan koneksi daripada elemen-elemen yang membuat rumah tersebut, ya, membentuk rumah tersebut, dipastikan ikatannya kuat. Nah, di dalam teknik sipil itu belajar bagaimana membuat ikatan yang kuat. Karena apa? Karena untuk membuat dia kuat itu, ya, tidak rusak, itu banyak faktor. Ya, tidak hanya faktor ikatannya, tetapi materialnya juga, seperti kayu ini. Ada pohon kayu yang gampang patah, ya. Ada pohon kayu yang liek, hasil pohon kelapa itu. Pohon kelapa itu digoncang gempa seberapa besar pun, dia tidak akan mengalami rusak atau patah. Kenapa? Karena elemen material pembentuk batang kelapa itu begitu kuatnya, begitu liatnya, dia fleksibel betul, hingga digoncang dia tidak mengalami patah. Tetapi kita lihat misalnya pohon yang gampang patah, ya misalnya pohon apa yang di tepi jalan itu pohon yang gampang patah, katakan ada pohon lindung yang gampang patah, sering tumbang kena angin itu. Nah, itu karena materialnya getas, ya, kena tarik sedikit langsung crack dia. Nah, di bangunan juga sama, ya kalau kita bicara bangunan kayu dengan bangunan batu bata itu berbeda perilaku materialnya. Nah, kalau kita bicara kayu seperti rumah gadang itu liek dia, dalam bahasa kita liek ya, liek itu fleksibel ya. Jadi ketika digoncang dengan gempa yang besar, itu dia akan liek mengikuti irama goncangan, bisa mengikuti dia.
Tetapi kalau dia dalam bentuk material batu, bata, atau tembok, itu getas dia. Dia berdorong sedikit saja ketarik, itu langsung crack dia. Nah, crack ini langsung dia akan roboh. Nah, sehingga apa? Untuk bangunan tembok itu perlu penguatan ya ketika mengalami goncangan atau kena gempa, dia juga bisa menjadi liek. Nah, caranya bagaimana? Itu dikasih besi di dalamnya. Jadi fungsi besi itu untuk membuat bangunan kita lebih fleksibel dia. Jadi yang harusnya diretak karena ketahan sama besi, maka bangunan tidak jadi runtuh. Nah, ilmu-ilmu ini ya sebenarnya dipelajari oleh ahli. Nah, namun di masyarakat apa yang terjadi? Masyarakat ya, mungkin saya menarik juga cerita di masa lalu ya, khususnya di Sumatera Barat ya. Dulu nenek moyang kita seperti saya katakan tadi sudah arif ya dengan bangunan aman gempa. Kita lihat rumah gadang tuh. Tetapi belakangan ketika ekonomi mulai bangkit ya, muncul teknologi semen, muncul material beton, tembok, dan orang di kota-kota itu sudah banyak membangun bangunan rumah tembok. Nah, ini mengalami transformasi dia, termasuk di wilayah kita. Jadi berkembang rumah-rumah tembok di wilayah kita. Nah, kalau kita lihat di kampung-kampung kita, Upi ya, tahun-tahun 70-an, tahun-tahun ini 60-an, itu rumah tembok itu masih sedikit. Masih umumnya rumah kayu semuanya, ya, yang sudah betul-betul beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, ketika rumah tembok muncul, ya, itu orang berlomba-lomba bikin rumah tembok di kampung-kampung. Apa persoalannya? Tukangnya nggak ngerti bagaimana membangun rumah tembok yang artinya beradaptasi dengan lingkungannya. Itu persoalannya. Dia tidak tahu perilaku rumah tembok itu seperti apa. Beda antara perilaku kayu dengan perilaku tembok atau bata. Nah, apa yang terjadi ya? Nah, yang terjadi tentunya ketika gempa terjadi, nah itu ya rumah tembok yang getas ini karena tidak diikat dengan baik, itu banyak roboh. Nah, satu hal lagi, gempa ini kejadiannya tidak setiap saat, ya, tidak seperti hujan atau banjir, itu bisa hitungan bulan, ya. Tetapi kalau gempa ini hitungannya kadang puluhan tahun. Karena siklus gempa besar itu, ya kita sebagai contoh sajalah di Padang Panjang yang gempa besar tahun 2006. Itu sebelumnya kapan terjadi? Tahun 26. Nenek moyang kita masih kenal waktu Gampo Padang Panjang, ya. Itu masih besar sekali waktu itu. Habis itu dia diam cukup lama, ya. Sampai habis itu muncul dia 2006. Berapa tahun itu? 2006 dengan 2026 hampir sekitar 2006 sama 26 berapa? 80 tahun lebih ya. 80 tahun lah. Nah, selama 80 tahun masyarakat di sana ya ketika mereka membangun, mereka nggak sadar dulu pernah terjadi gempa besar. Nggak tahu kalau lokasi mereka gempa. Sehingga mereka membuat bangunan ya sesukanya dia. Ya berdiri-berdiri memang. Tetapi ketika gempanya tiba yang besar itu semuanya hancur ya, luluh lantak. Nah, baru mereka sadar bahwa cara membangun mereka itu tidak betul. Nah, ini persoalan tentang teknik membangunnya. Nah, karena kalau pengalaman kita dari sipil, teknik sipil, memberi pelajaran kepada masyarakat tentang bangunan yang aman gempa dengan teknologi yang juga baru, itu amat sukar. Antara percaya dengan tidak mereka. Nah, karena mereka menganggap kalau sudah berdiri bangunannya, ya sudah kuat dianggap mereka. Nah, saya nggak bisa katakan, kita nggak bisa katakan, kok nggak kuat Pak, ya. Kalau digoncang gempa nanti bisa roboh. Ini udah sekian lama masih berdiri kok, dia bilang. Nah, ini masalah teknik untuk menyampaikan ke masyarakat. Nah, tetapi kita ya gimana lagi ketika terjadi gempa seperti 2009 kemarin yang besar, itu hampir semua bangunan yang tidak didesain dengan baik, ya, terutama rumah tembok, itu hancur, hampir sebagian besar hancur. Baru tukang itu sadar bahwa yang mereka bangun selama ini tidak betul. Nah, ini pembelajaran saya kira untuk kita di sini bagaimana menyiapkan rumah yang aman terhadap gempa. Jadi kembali ke pertanyaan Bu Upi tadi di awal, bagaimana membangun rumah aman gempa tersebut, ya. Ini memang harus kita pilah satu persatu ya. Seperti saya katakan tadi, dia sangat tergantung dari materialnya, ya. Kemudian yang kedua sangat tergantung dari cara menyambungnya dan juga sangat tergantung dari lokasi di mana kita membangun tersebut, ya. Saya kira akan banyak kalau ingin saya sampaikan semua, terpaksa Bu Upi kuliah di teknik sipil 4 tahun Bu Upi. Iya, iya benar-benar.